Oke, selamat pagi. Kita lanjutkan video yang tadi. Tadi saya malah di video pertama saya malah lupa menjawab pertanyaan Indira ya. Basic operation yang berapa kali sih basic operation dieksekusi per iterasi ya? Tapi sebenarnya jawabannya sudah ada gitu kan ya di sini ya. Tadi kan kalau misalnya semuanya satu algoritma itu kan tadi kita sudah dapat ya CN kan ya. CN itu adalah jumlah basic operation yang dilakukan dalam algoritma itu gitu. Jadi semuanya gitu ya. Sementara kalau pertanyaannya per iterasi, itu kan berarti kalau per iterasi itu ya di satu kali masuk iterasi dia berapa kali sih gitu. Jadi dia lihat aja nih yang saya kasih highlight kuning itu kan berarti kan itu per satu iterasi. Satu iterasi waktu iterasinya i-nya 1 berapa sih dia? 1 kali kan ya basic operation-nya. Pada saat 2 kali 1 kali juga gitu. Terus sampai iterasi terakhir pun dia 1 kali. Jadi artinya per iterasinya sih cuma 1 kali gitu. Tapi kalau ditanya total semuanya, CN-nya gitu jumlah basic operation dilakukan dalam algoritma itu kan berarti kan harus kita jumlahkan kan. 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1 sebanyak dia muternya berapa kali sih gitu ya. Jadi jawaban pertanyaan yang tadi ya sederhana gitu ya bahwa jumlah basic operasi yang dilakukan oleh algoritma Max per iterasinya adalah 1 kali gitu ya. Oke. Nah, kemudian kita lanjutkan ke pertanyaan kuis yang masih ada hubungannya sama algoritma Max elemen gitu ya. Nah, ini bukan ya. Sebentar. Oke, kayak gini. Total jumlah basic operation yang dilakukan oleh algoritma di atas adalah sebanyak ya. Jumlah basic operation totalnya semuanya itu berarti sama dengan CN. Nah, CN-nya yang tadi ya sudah bahas bagaimana cara mendapatkannya ya. Jadi bukan 1 kali, tapi N-1 kali gitu ya. Oke. Sekarang yang ini, kompleksitas waktu asimptotik ya. Kalau tadi kan kita cuma ditanya efisiensi kelasnya aja gitu ya. Nah, sekarang ditanya asimptotik. Nah, karena ini sebenarnya pilihan ganda ya, jadi sebenarnya kita ada yang nanya gimana sih cara cepatnya gitu ya. Nah, ini bisa sih pakai itu gitu ya, pakai cara cepat gitu ya, tanpa kita harus mencari C sama N0-nya dulu gitu kan. Biasanya kan, jadi cara cepat itu biasanya kita bisa dapat setelah kita latihan berkali-kali. Gitu ya. Kecuali misalnya soalnya esai atau misalnya di pilihan gandanya memang ditanyakan C sama N0 yang tepat yang mana, ya kalian terpaksa harus hitung C sama C atau D dengan N0-nya gitu ya. Tapi kali ini kan sebenarnya enggak ya, maksudnya kita tebak aja yang mana gitu ya kira-kiranya. Nah, itu kita bisa nebak dari CN-nya sebenarnya ya. Yang penting kita udah tahu CN-nya nih. Oh, oke, CN-nya kira-kira nih, ini kira-kira kayaknya N kali lah. Kalau lihat dari loopnya sekali kan pasti N ya. Tapi kan tadi karena kita sudah hitung, berarti kita sudah tahu dengan pasti bahwa si CN itu kan N-1 gitu kan ya. Nah, kalau N-1, ya tes aja. Misalnya mau apa? Big O gitu ya. Ingat, Big O itu kan batas atas. Jadi, kalau saya pengen ngetes batas atas, artinya, batas atas tuh biasanya dimulainya, bukan biasanya, itu selalu dimulai dari order of growth tertinggi dari si CR-nya. Jadi ini kan dari data pengamatan lah ya istilahnya. Itu ada N-1 gitu. Jadi minimal dia tuh ON gitu. Big ON. Itu bisa jadi batas atasnya si N-1 gitu kan ya. Kalau misalnya kalian tidak percaya, kalian bisa cek apakah ada C sama N0-nya untuk membuktikannya itu. Tapi kan sekarang kita tidak diminta untuk membuktikan sebenarnya, karena kita cuma disuruh mengira-ngira aja sebenarnya si N-1 itu elemen dari Big O berapa sih gitu ya, batas atasnya tuh berapa sih gitu ya. Jadi kita tuh akan selalu dapat menemukan C sama N0 dari yang ini sedemikian rupa sehingga dia selalu ada di atasnya si N-1 gitu. Nah, kalau kita nyari yang di atasnya N-1 kan jadinya sebenarnya banyak gitu kan ya. Bukan cuma Big ON aja gitu, tapi Big ON kuadrat gitu ya. Itu kan jadi batas atasnya N-1 juga gitu. Jadi saya bisa tulis begini juga. Bahwa batas atasnya N-1 itu adalah Big ON kuadrat. Boleh dong. Kan dia di atas gitu ya. N kuadrat itu lebih besar daripada N pasti. Order of growth-nya itu di atasnya gitu. Kalau N itu kan linear, sementara dia kuadratik gitu kan. Kalian sudah dapat ya urutannya.
Atau misalnya mau lebih besar lagi, N pangkat 10 gitulah anggap. Nah ini juga boleh gitu, tidak akan ada yang menyalahkan. Hanya ya itu tadi, apa yang sebelum-sebelumnya saya sudah pernah bilang, ini seperti membunuh lalat dengan menggunakan bom atom gitu. Jadi jauh banget batas atasnya gitu ya. Iyalah gitu ya. Itu pastilah jadi batas atas, itu semua orang juga tahu gitu ya. Oke. Begitu pula dengan jadi kalau misalnya lihat kuis kemarin, ini kan berarti benar ya bahwa kompleksitas asimptotik dari algoritma ini, CM-nya ini gitu ya, itu kan elemen of big ON gitu kan ya. Benar kan? Dia benar di sini. Nah, kemudian di situ ada omega juga. Ini saya kurang ya, harusnya big omega. Batas big omega apa? Batas bawah kan? Nah, berarti batas bawahnya N-1 gitu. Saya tulis di sini aja ya, saya tulis ulang. N-1. Sekarang kita cari nih, bawahnya N-1 tuh apa sih gitu? Batas bawah. Bawahnya N-1 tuh apa gitu? Yang kalau misalnya ada grafik N-1 gitu ya, terus yang akan bisa selalu menjadi di bawahnya tuh apa sih gitu ya. Nah, ini juga sama ya, selalu dimulainya itu dari growth of order yang sama dengan si data pengamatan gitu. Ya, ini kalau mau cara cepat ya. Tapi sebenarnya saya tidak menyarankan kalian, kalau yang belum ngerti ya, saya tidak menyarankan kalian langsung lompat ke sini gitu. Jadi kalian latihan dulu pakai C sama N0 gitu. Nanti lama-lama kalian bisa lihat polanya sebenarnya. Oke. Nah, kemudian yang di bawahnya lagi kan sebenarnya saya bisa bilang bahwa apa yang di bawahnya N, kalau kalian masih ingat urutan kelas efisiensi, itu kan ada yang namanya log N gitu ya. Log N itu kan lebih kecil dari N, lebih cepat kan dari N. Ya, artinya log N itu pasti bisa jadi batas bawahnya N gitu, N-1 ini, karena dia kan order of growth-nya N. Atau kalau mau lebih ekstrim lagi, saya bisa bilang bahwa omeganya adalah omega dari konstan gitu, omega 1. Bisa juga, ya omega 1 pasti, omega 1 itu adalah batas bawah semua algoritma gitu ya. Karena dia udah yang paling rendahnya gitu, yang paling cepatnya. Gitu. Oke. Nah, jadi kita lihat nih, big omeganya apa? Big omeganya N, bener nggak? Oh benar gitu. Nah, kalau kalian lihat, kalau ada suatu fungsi pengamatannya N-1, ada CN yang dia adalah big ON dan dia juga adalah big omega N, ininya sama nih. Growth of order ininya nih sama nih, kelas efisiensinya sama-sama N, dan dia bisa O, bisa big omega, maka ini menyebabkan dia adalah big theta N gitu. Artinya ini yang ketiga ini yang big theta N juga benar juga gitu. Karena dia memenuhi batas atas dan dia bisa juga menjadi batas bawah gitu. Tergantung dari yaitu konstanta ya C, D sama M0-nya nanti gitu. Bisa nggak Bu kalau misalnya big theta N kuadrat? Nggak bisa gitu. Karena kan big omeganya nggak ada N kuadrat. Ya, coba lihat. Bisa nggak big omega N kuadrat? Misalnya sini, bisa nggak kalau big omega N kuadrat? Nggak bisa gitu. Kenapa nggak bisa? Karena ini bukan batas bawah dari N-1. N kuadrat itu kan di atasnya di atasnya N gitu, di atasnya N-1. Jadi dia bukan batas bawah. Makanya kita nggak bisa bilang bahwa dia itu big theta N kuadrat. Atau misalnya big theta log N gitu juga nggak bisa. Karena nggak ada di big O yang log N tuh nggak ada, nggak bisa. Ya. Jadi makanya di kuliah ini itu memang lebih disukai kalau menghitung kompleksitas itu pakai big theta. Karena kalau big theta tuh pasti paling dekat dengan fungsi dari data pengamatannya. Jadi tidak akan kayak tadi misalnya membunuh lalat atau nyamuk dengan bom atom tuh nggak mungkin gitu. Jadi nggak mungkin tiba-tiba dapat theta N pangkat 10 gitu ya dari CN yang N, itu nggak akan gitu. Karena omeganya pasti tidak akan mengakomodir itu. Oke, jadi ini jawabannya. Ini udah benar gitu ya, tapi masih parsial. Maka yang benarnya berarti big O, kemudian big omega, dan big theta gitu ya. Ada lagi nggak ya tentang max O ini? Basic operation yang paling tepat. Oke, basic operation tadi udah ya, ini dibahas di video pertama juga, di video kuis yang pertama, bahwa yang paling tepat adalah
yang ini gitu, yang lebih dari ya operasi perbandingan. Oke. Ada lagi nggak yang Max? Ini udah beda ini ya, beda algoritma ya. Oke, segitu aja dulu di video ini supaya nggak kepanjangan. Nanti mungkin video selanjutnya kita akan bahas tentang ini ya, yang summation ini. Oke. Semoga bisa dipahami ya. Selamat pagi semuanya.